Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, untuk kalian anak-anak kelas 11, kita akan belajar tentang notasi sigma. Melanjutkan di video sebelumnya, yang telah membahas apa sih notasi sigma itu. Ini masih masuk dalam bab induksi matematika. Jadi, notasi sigma ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sigma untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Untuk fungsi UI itu artinya U1 karena ini mulai dari 1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya hingga U ke N. Misalnya U di sini adalah bilangan asli, berarti ini bilangan asli yang pertama, bilangan asli kedua, bilangan asli ketiga, dan seterusnya hingga bilangan asli ke N. Sifat yang kedua, sigma I sama dengan 1 hingga N untuk UI itu sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai dengan N untuk fungsi UJ. Jadi mulainya sama. Ini hanya, jadi misalnya kalau di sini I sama dengan 1, di sini kok J sama dengan 1, berarti dimulai dari urutan yang sama, yaitu 1. Jadi nilainya nanti tetap akan sama. Fungsi yang ketiga, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk C itu sama dengan Cn, di mana C merupakan suatu konstanta. Konstanta itu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel atau 1, 2, 3, 4, setengah, dan lain sebagainya. Jadi misalnya ada sigma mulai dari 1 sampai dengan 7 untuk 5, maka sama dengan Cn. Berapa Cn-nya? Cn-nya sama dengan 5. Bilangan terakhirnya. Yang kedua, yang keempat, untuk sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk C, di mana C di sini adalah konstanta, dan UI di sini merupakan suatu fungsi atau pola bilangan tertentu. C di sini bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi nanti akan masuk sigma 1 sama I sama dengan 1 sampai N untuk UI. Jadi sama seperti sifat nomor 1, hanya saja nanti setelah hasilnya ketemu baru dikalikan dengan C, yaitu C konstanta. Yang kelima, apabila ada sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N, untuk suatu fungsi UI ditambah atau dikurangi fungsi VI itu nilainya akan sama dengan, jadi dicari dulu sigma UI-nya dari I1 sampai dengan N, baru setelah itu ditambah atau dikurangi dengan sigma VI dari 1 sampai dengan N. Sifat yang keenam, apabila ada sigma I dari I sama dengan 1 sampai ke N, untuk fungsi UI ditambah atau dikurangi dengan fungsi VI dikuadratkan, itu hasilnya akan sama dengan sigma untuk fungsi UI kuadrat dari UI 1 sama dengan N, lalu ditambah atau dikurangi, tergantung dari soalnya ini, 2 dikali UI kali VI fungsinya ditambah dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N VI kuadrat. Ini kalau kalian lihat merupakan penjabaran dari bentuk kuadrat. Jadi seperti A plus minus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah atau dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Ini turunan dari fungsi kuadrat ya. Lalu sifat yang ketujuh, apabila ada sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan M untuk fungsi UI sama dengan
itu sama dengan sigma dari I mulai dari 1 sampai ke N untuk fungsi UI. Setelah dari N, bilangan setelah N adalah N plus 1 dilanjut dari M. Selanjutnya ini dari fungsi yang ingin ditentukan. Jadi misalnya I di sini mulai dari 1 sampai dengan 10, N di sini misalnya 5. Jadi 1 sampai 5 dulu dicari berapa. Setelah itu 5 tambah 1 6, mulai dari 6 sampai dengan 10. Jadi dilanjutkan. Yang ke-8, sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N untuk fungsi UI itu sama nilainya dengan apabila ini dimulai dari 1, lalu I di sini dimulai dari 1 dikurangi P di sini bisa berupa bilangan asli berapapun, sampai dengan N dikurangi P, jadi sama-sama memiliki faktor pengurang P, itu silanya sama dengan fungsi dari sigma dari fungsi I ini tetapi ditambah P. Jadi kalau I ini 1 berarti dia P-nya 1 berarti di sini 1 tambah 1 sama dengan sigma I sama dengan 1 plus P sampai dengan N plus P, lalu untuk fungsi U I dikurangi P. Untuk memudahkannya, kalau ini 1 ke N, ini satunya itu dikurangi P, jadi kalau ini 1 misalnya P nya 0, P nya 1 berarti dia dimulai dari 0, kalau N nya 10 berarti N dikurangi 10 dikurangi 1 9, U ini ditambah, jadi kalau ini dikurangi fungsinya ini dimulai dari bilangan selanjutnya. Kalau yang pembatas sigmanya ditambah berarti fungsinya yang dikurangi. Yang nomor 9, apabila sigma dari fungsi UI dari I ke sama dengan K sampai dengan M itu sama dengan apabila I-nya sama dengan 1, dia sama dengan M-nya dikurangi K ditambah 1. Untuk fungsinya I ditambah K dikurangi 1. Nah, kalau ini tambah, ini dikurangi. Contoh-contohnya misalnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah contoh dalam menentukan notasi sigma. Notasi sigma. Contoh. Misal kita punya deret bilangan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15 tambah 17. Nah, kita dituntut untuk menentukan bagaimana cara penulisannya dengan menggunakan notasi sigma. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, perhatikan selisih di antara tiap suku dari jari 1 ke 3, dari 3 ke 5, 5 ke 7 semasing-masing adalah 2. Karena ini merupakan suku pertama, kita mulai dari 1. Sementara kita harusnya dapat 1. Di sini kita punyanya 2 dikali 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Agar bisa menjadi 1, maka perlu dikurangi 1. Ini untuk suku yang pertama. Lalu untuk suku yang kedua, kita sama mulai dengan 2. Karena ini suku kedua, maka masukkan angka 2. 2 dikali 2 sama dengan 4, kita perlu 3, berarti harus dikurangi 1. Suku ketiga adalah 5, berarti 2, ini suku ketiga, supaya dapat 5, 2 dikali 3 sama dengan 6, dikurangi 1.
dan seterusnya hingga suku terakhir. Ini berapa? Suku keberapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 2 kita tulis, lalu 9 berarti dikurangi 1. Maka notasi sigma, kita misalkan I untuk bilangan pembatasnya, karena kita dimulai dengan 1 berarti I sama dengan 1. Suku terakhirnya adalah suku ke-9, berarti dari I1 sampai dengan 9. 2 kita tulis 2, 1, 2, 3 dan seterusnya hingga 9. Ini mewakili I, berarti kita tulis I semuanya dikurangi 1, dikurangi 1. Selesai. Ini berarti bentuk penulisan notasi sigma untuk deret 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya hingga ditambah 17. Itu contoh yang pertama. Selanjutnya contoh yang kedua, misal deret sebuah bilangan adalah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 ditambah 64 ditambah 128. Masih sama, kita harus menentukan bagaimana penulisannya dengan notasi sigma. Yang perlu kita perhatikan, dari 2 ke 4, dari 4 ke 8, di sini tidak ada beda, yang ada adalah rasio, jadi nggak ada selisih ya. 2 jadi 4, 4 jadi 8, bukan ditambah atau dikurangi tapi dikali. Dari 2 jadi 4 dikali 2, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16, 16 dikali 2 32 dan seterusnya. Berarti faktor pengalinya adalah 2. 2 agar bisa menjadi 2 maka kita perlu pangkatkan 1, lalu ditambah 2. Supaya jadi 4 kita pangkatkan 2, lalu ditambah 8 berarti 2 pangkat 3 dan seterusnya hingga 2, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sehingga notasi sigmanya bisa kita tulis I. Apakah ini harus selalu I? Tentu saja tidak. Kita bisa menggantinya dengan bilangan yang lain, angka yang huruf yang lain. Nah, kita mulai dari 1 berarti tulis 1. Berakhir 7 berarti di sini 7. 2 sebagai faktor rasionya, biarkan dia tetap 2. I-nya ini 1, 2, 3. Ini merupakan bilangan berurutannya, pangkat I. Nah, selesai. Ini merupakan bentuk notasi sigma. Itu contoh yang kedua.